Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Bapak Sunarto SPD MPD, yang kami hormati Ibu KTU Cabang Dinas Wilayah 1 Ibu Angki, yang kami hormati pula Kasih SMK Cabang Dinas Wilayah 1 Ibu Lili Rahmawati, yang kami hormati pengawas pembina SMK Bapak Dani Usman, yang kami hormati segenap anggota Forkon Pincap Kecamatan Bawen, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Bawen beserta jajarannya, keluarga besar SMK Negeri 1 Bawen, dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabat baruku dari keluarga besar SMK Negeri 1 Ngablak yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir di forum yang mulia ini, yang langka ini, yang jarang dihadiri oleh segenap jajaran dari Cabdin secara lengkap dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Bawen, terutama kepada saudara-saudaraku yang dari SMK Negeri 1 Ngablak. Inilah SMK Negeri 1 Bawen yang awalnya bernama STM Pertanian Salatiga. Dulu berdiri di Salatiga tahun 1965. Saya belum lahir. Kemudian tahun 89 pindah ke Bawen karena luas wilayahnya belum memenuhi syarat di sana. Namanya berubah menjadi SMT Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Lalu kemudian dengan adanya perubahan nomenklatur tahun 2000, semua kejuruan berubah menjadi SMK, maka namanya menjadi SMK Negeri 1 Bawen.
perjalanan sekolah cukup panjang. Tahun 2005, SMK 1 Bawen ini krisis dengan murid pertanian. Karena waktu itu jurusannya hanya pertanian saja. Waktu itu yang banyak diminati adalah teknik mesin, teknik komputer. Nah, akhirnya karena namanya SMK kita bisa ber-re-engineering. Dibukalah yang namanya Tata Boga. Dari survei yang kita lakukan, kita membuka Tata Boga, ternyata animonya membludak. Daya tampung hanya 2 kelas, yang daftar lebih dari 2 kelas. Akhirnya kita rayu-rayu untuk mau masuk ke pertanian. Tahun 2006 kita membuka program baru perhotelan, ternyata animonya luar biasa. Sisanya kita rayu-rayu masuk ke pertanian, dan akhirnya kuota pertanian terpenuhi. Dari 2005 murid kita kurang lebih sekitar 350, saat ini menjadi 2219. Nah, ini sebuah perjalanan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami masuk ke sini bersama Pak Nana Mulyana tahun 1992. Itu selesai pendidikan di Institut Pertanian Bogor, karena kami program ikatan dinas, langsung ditempatkan di SMK 1 Bawen, dulu namanya SMP Pertanian. Memang ikatan dinas itu kan harus mau ditempatkan di mana saja. Waktu itu saya tekan kontrak ke SMT Pertanian Nabire Kabupaten Paniai, Papua. Saya sudah membayangkan waktu itu, wah nanti bojoku wireng keriting kan gitu. Pak Nana kalau tidak salah ke SMK Makariki, Maluku. Oh, Suai, Timor Leste. Jadi malah di luar negeri itu, Pak. Nah, tetapi akhirnya tahun 92 kami berdua ditempatkan di SMK Bawen. Nah, 20 tahun kami bersama, 92 sampai 2012. Akhirnya saya diberi tugas lain tahun 2012 untuk mengabdi di sekolah swasta oleh Pak Sumeri waktu itu, kepala sekolah. Kami ditimbali, dirimu membantu di SMK Muhammadiyah Sumowono. Oke Pak, siap. Di SMK Muhammadiyah Sumowono selama 6 tahun di sana, terus kemudian ditimbali lagi untuk pindah ke SMK Negeri 1 Pringsurat Kabupaten Temanggung. 1 tahun 8 bulan di sana. Jadi masih seneng-senengnya bermain kelereng dengan teman-teman di sana, masih asik-asiknya bermain jilumpet. Akhirnya ditimbali untuk pulang kampung ke SMK Negeri 1 Bawen 2 September 2019. Nah, begitu sampai ke SMK 1 Bawen, tentu ini bukan pekerjaan yang ringan. Karena kita tahu bahwa harus mengelola lahan seluas 10 hektar. Kemudian sumber daya manusia, guru dan karyawan 165 dengan berbagai macam karakter. Karena sebelumnya sudah bergelut bersama, tentu kami sangat kenal satu dengan yang lain. Konco padu yo punya, konco ayel-ayelan yo punya, kan gitu. Ya. Terus kemudian mengelola siswa sejumlah 2.200 lebih, itu juga merupakan persoalan yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya dibayangkan berapa uang yang kita kelola, tentu Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Untuk bos 1.680.000 kali gundulnya 2.200. Nah, kemudian BOP juga sama, sehingga kurang lebih sekitar 8 miliar kita kelola selama setahun. Itu merupakan pekerjaan yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah tim kami di SMK Negeri 1 Bawen merupakan orang-orang yang hebat. Jadi para pendahulu kami sudah menyusun, sudah menata tim begitu solid, begitu hebat. Akhirnya dalam mengarungi tugas selama 2 tahun 4 bulan ini ya, rasanya kita bisa atasi persoalan-persoalan yang ada. Menyandang gelar SMK rujukan, kemudian SMK revitalisasi, yang akhir-akhir ini menjadi SMK Pusat Keunggulan, itu merupakan beban yang berat. Kenapa? Karena menyandang nama besar itu ya harus bisa nyembadani sebuah nama besar itu. Nah,
Sehingga hanya satu kata yang harus kita kerjakan, yakni nyembadani sebuah nama besar. Orang-orang yang sudah mengenal Bawen tentu ingin berkunjung, janjane seperti apa SMK 1 Bawen itu. Sehingga dikala berkunjung ke lahan, kami juga harus bisa menunjukkan bahwa lahannya terpelihara dan produktif. Dikala berkunjung pengen mengetahui bagaimana pembelajaran, kami juga harus bisa menunjukkan bagaimana kualitas pembelajaran. Ketika berkunjung bagaimana pengelolaan sarpras, kita juga harus bisa menunjukkan bahwa pengelolaan sarpras kita baik, dan lain-lain. Itulah hal yang harus kita kerjakan selama di SMK Negeri 1 Bawen yang telah menyandang nama besar. Nah, dalam 2 tahun 4 bulan ini memang belum banyak yang dapat kami lakukan. Hanya langkah-langkah kecil untuk menutup jalan-jalan berlubang. Karena peta jalan sudah dirintis oleh para pendahulu kami. Para pendahulu kami sudah meletakkan visinya seperti apa. Ada Pak Insinyur Hendro Martono, ada Pak Insinyur Suroto, ada Pak Jumeri, ada Pak Setiono. Semuanya sudah meletakkan landasan yang kokoh. Sehingga kami selaku penerusnya tinggal melanjutkan. Kami tidak membuat jalan baru, tetapi melanjutkan peta jalan yang sudah dibuat oleh beliau-beliau. Nah, sehingga langkah-langkah kecil yang dapat kami lakukan. Karena 5 bulan setelah kami bertugas di sini, dilalah ada wabah yang mendunia namanya COVID-19. Jadi praktis waktu yang kami miliki ya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan non pembelajaran secara tatap muka. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga untuk mikul dhuwur mendem jeru dari pendahulu kami, bapak-bapak kita yang telah merintis sekolah ini, tentu kami harus melakukan hal-hal yang belum tergarap oleh beliau-beliau. Sehingga lewat musyawarah bersama, masing-masing mengajukan kegiatan. Pak, ini pagarnya sudah roboh. Oke, mari kita perbaiki pagarnya. Pak, parkiran motor menjadi persoalan. Karena bisa kita bayangkan, dengan jumlah murid 2.200 yang membawa motor kurang lebih 80%. Itu sudah seperti pabrik, Pak. Banyak sekali. Itu menjadi persoalan juga harus kita selesaikan. Kemudian krisis air di kala musim kemarau, karena SMK Bawen itu bentuknya seperti gumuk. Itu di kala musim kemarau kita kekurangan air dan harus beli air gunung itu sehari rata-rata 2 mobil, Pak, 2 tangki mobil itu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan membuat 4 sumur baru yang sumurnya artesis. Jadi alhamdulillah sekarang untuk wudu sudah tidak ada masalah, untuk suplai air di kamar mandi sudah tidak ada masalah. Kemudian karena wilayah kita cukup luas, kemudian masing-masing program keahlian itu terpencar-pencar. Ini untuk yang berada di area bawah, ini area yang nyaman dengan suplai internet yang cukup. Sementara bagian peternakan, bagian atas sana yang kurang lebih jaraknya hampir 1 kilo dari sini, ini merasa akses internetnya kurang dan hampir-hampir membuat gerakan separatis. Nah, ingin memisahkan diri karena tidak ada akses. Akhirnya kita bismillah kerjasama dengan Telkom dan alhamdulillah saat ini internet bisa diakses di manapun. Kemudian ada keluhan daya tampung masjid kalau Jumatan meluber kemana-mana sampai ke jalan. Bismillah akhirnya dengan sambatan ya kita edarkan surban. Alhamdulillah bisa terselesaikan, kita bisa menambah teras masjid sehingga kalau Jumatan bisa terakomodasi. Nah, problem berikutnya yang tidak kalah uniknya adalah kambing kita suka piknik. Kambing-kambing itu piknik ke jurusan ATPH. Itu menjadi uring-uringan. Yang nanam jagung ngamuk, gitu kan. Jagung baru dipupuk bagus-bagus dimakan kambing. Ya, yang punya kambing juga, nah, aku orang ngongkon kok. Ya kono dikandani. Ya tentu kambing kan nggak bisa ngomong kan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kita sudah bisa membuat pagar di area peternakan. Sekarang aman. Jadi mau piknik nggak bisa karena harus melompat pagar. Nah, terus kemudian problem pengelolaan lingkungan. Ini juga menjadi hal yang cukup berat. Kenapa? Karena
konsep ya, konsepnya harus kita tata betul sehingga pada waktu itu kita rubah, yuk konsepnya kita rubah yang pemeliharaannya bisa efisien. Jadi konsep taman kita rubah pohon dan rumput sehingga nanti Bapak Ibu kalau bersani di sini tidak banyak bunga barangkali, yang banyak adalah pohon-pohon besar dan rumput. Ini sangat efisien untuk pemeliharaannya. Nah sehingga untuk itu kami menambah dua pasukan. Satu pasukan untuk kebersihan gedung, satu pasukan khusus untuk membersihkan toilet seluruh area, seluruh area. Alhamdulillah bisa teratasi. Nah, kemudian problem-problem yang lain juga cukup banyak dan alhamdulillah dengan disupport oleh teman-teman kami yang luar biasa, akhirnya segala macam persoalan bisa kita selesaikan. Sebut saja kami di sini punya Pak Surono. Pak Surono ini tidak pernah libur, walaupun minggu tetap ke sekolah. Kenapa? Karena punya kalkun, punya merpati, punya ayam mutiara, punya macam-macam. Jadi kalau ditinggal, ya nanti nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang bimbing anak-anak untuk piket. Sehingga Pak Rono ini tidak pernah mengenal waktu, jadi full kerjanya 7 hari dalam 1 minggu. Itu Pak Surono. Ada lagi Pak Bambang. Pak Bambang ini tidak kenal waktu, minggu berangkat, Sabtu berangkat untuk jaga keamanan buah naga. Jadi buah naga yang sudah dibundeli itu kadang-kadang hilang, menguap. Akhirnya Pak Bambang merelakan waktu untuk menjaga buah naga dan tanaman jeruknya. Dan masih banyak yang lain, sehingga kami banyak memiliki pasukan PLU, pasukan Laliumah. Jadi hidupnya di sekolahan, Laliumah. Nah, berkat beliau-beliaulah akhirnya kami bisa berjalan seiring dan bisa mengatasi problem-problem yang selama ini ada. Kemudian selanjutnya, selama 2 tahun 4 bulan tentu saya selaku sopir di sekolah ini banyak memiliki kesalahan kepada saudara-saudaraku semua dari SMK 1 Bawen. Jadi saya beserta istri dengan setulus hati mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang belum bisa nyembadani menopo ingkang dipun angen-angenaken, belum bisa memfasilitasi, belum bisa melayani semaksimal mungkin. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu hati untuk memaafkan saya dan keluarga, karena kami yakin selama Bapak Ibu belum memaafkan kami maka Allah belum mengampuni. Oleh karena itu kami minta maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak lupa kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di tempat yang baru dalam kami mengemban tugas Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesehatan, karena yang biasanya hanya berjarak 300 meter dari sekolah rumah kami sekarang menjadi 33 km. Yang biasanya jalan kaki, kadang saya naik ontel gitu, hanya 5 menit sampai sekolahan, sekarang jarak waktu tempuhnya 45 menit. Nah oleh karena itu kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dikala saya berangkat ke Ngabla, ya saya tidak kemudian niru Rossi gitu ya. Rossi kan ngebut gitu. Ya, bisa melihat suasana sehingga aman dan nyaman. Kemudian ya mau mengucapkan selamat tinggal yang nyatanya yo saya di depan sekolahan. Ya. Ya selamat tinggal teman-temanku, sahabat-sahabatku yang terbaik dari SMK 1 Bawen. Ya mudah-mudahan meskipun secara fisik kita berpisah, tetapi tiap hari saya bisa nengok Pak Bambang Guntur jam berapa, itu saya tahu kan gitu. Jadi meskipun secara fisik kita terpisah, ya secara silaturahim kita tetap jalan. Sehingga dikala ada senang susah, mohon kami dikabari. Kepada Pak Nana Mulyana, sahabatku dari kecil sampai besar, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang kembali ke rumah SMK Negeri 1 Bawen yang kita pernah bersama-sama selama 20 tahun. Sekarang gantian. Kalau di TV namanya acara tukar nasib. Nasibnya bertukar. Kalau yang dulu saya sebentar sampai ke sekolahan, sekarang gantian Pak Nana yang sebentar. Nah, itulah yang namanya kata Pak Jumberi cokro manggilingan, roda itu berputar. Nah sehingga kalau Pak Nana kemarin haru biru berurai air mata, barangkali ya saya tidak usah berurai air mata karena tiap hari bisa lihat kan gitu. Nah kemudian Pak Nana, kami titip
masih ada beberapa PR yang dikala kami di sini belum terselesaikan. Yang pertama adalah instalasi kandang Bromek. Jadi bulan Januari 2020 kebetulan kami berkesempatan untuk diundang IRES Training Center di sebuah kota kecil namanya Barneveld, Nederland. Itu berangkat ke sana saya, Pak Rono, Pak Parmadi, kemudian dari Industri 1 dan Bu Imro'atul Azizah yang sekarang di Munadi. Jadi menjalani pelatihan tentang pengelolaan kandang close house. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan hibah berupa kandang, tapi besar sekali. Nah, kandang itu harus sampai ke Indonesia, ke SMK Bawen, tetapi ongkos pengiriman ditanggung sekolah. Nah, biaya shipping pengiriman itu 35.000 euro. Nah, jadi kita kalikan 15.000. Jadi kalau nggak salah sekitar 400 sekian juta. Jadi dari Nederland, dari Amsterdam, kemudian mampir transit di Kairo, Mesir, kemudian sampai di Jakarta. Nah, sinetron Bromek belum selesai. Pada waktu sampai di Jakarta, kita kepengen mengambil, tetapi tidak bisa. Mengapa? Karena sekolah tidak punya izin impor. Akhirnya kita wirawiri ke kementerian, dilalah di kementerian itu ada adik kelas saya yang menjadi direktur Mitra Studi, Mas Ahmad Saufi. Nah, saya ke sana, lek pokoknya tulungi aku, awas wira gelem, kan gitu kan. Nah, akhirnya dibuatkan rekomendasi dan itu biasanya surat kita ajukan mungkin seminggu lagi keluar, tapi begitu pagi saya ajukan langsung ditandatangani. Karena kami dapat rekomendasi dari kementerian. Kemudian kita ambil di pelabuhan, tetapi kita sudah kena cas karena sudah ngendon selama 2 bulan. Itu kena cas 55 juta. Terus kemudian biaya pengiriman dari Jakarta ke Bawen, ya cukup banyak, sehingga kita cukup menguras energi. Dilalah SPI sudah tidak boleh menarik, tambah mumet. Nah, sekarang alhamdulillah kandang sudah sampai di SMK Bawen, tetapi untuk nyetelnya belum bisa. Kembali kita cari perusahaan-perusahaan yang mampu nyetel kandang itu, ternyata nggak ketemu. Medion kita hubungi, Java kita hubungi, semuanya belum bisa karena semuanya serba komputerisasi. Akhirnya kita tetap nunggu dari Belanda. Jadi teknisi dari Belanda sebanyak 6 orang ini mau datang ke Indonesia, tetapi belum berani karena COVID. Nah, sementara nanti biaya hidup, biaya nginep di hotel itu ditanggung sekolah. Kalau misalnya orang Belanda itu mau makan telo, mau makan sego itu makannya roti, ya nanti PR mana lagi? Monggo kita pikir bareng-bareng. Itu yang PR yang pertama. Jadi instalasi kandang bisa jadi sehingga nanti segera bisa kita gunakan untuk pemeliharaan ayam dengan kapasitas kalau nggak salah 2.000 ekor. Terus PR yang kedua, kami punya 6 orang guru yang cut off-nya melebihi 31 Desember 2019. Nah, ini nyuwun tulung makin diperjuangkan sahabat-sahabat saya sehingga nanti tetap bisa eksis membantu di SMK Negeri 1 Bawen. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kacabdin, kepada Ibu Lili, kepada Ibu Angki. Barangkali Ibu Angki ini yang sering batin saya, uang kok senengan konsultasi, takon gitu. Ya karena memang kami belum tahu sehingga wajib untuk bertanya biar tidak salah langkah. Terima kasih kepada Bapak Komite SMK, terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah mensupport selama ini sehingga perjalanan sekolah alhamdulillah bisa berjalan. Makatan yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengawas Pembina, teman seperjuangan Nalikoning Mbah Rowo, alhamdulillah jadi pembina. Jadi Bu Lili teman main jadi pembina, Pak Usman teman main jadi pembina, Pak Imam teman main jadi pembina, semuanya pembina saya, alhamdulillah. Pak Heru dari Babin Katibnas, kecamatan Bawen ya Bapak Ibu ya, Bawen, hampir keliru. Perwakilan dari Koramil, komite, Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 1 Ngablak yang sangat saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Bapak Ibu guru SMK 1 Ngablak yang saya cintai, saya banggakan.
dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bawen yang saya cintai dan saya banggakan pula. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dipertemukan dalam forum yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat nyaman, dan insya Allah semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita matur sembah nuwun dumateng Allah atas karunia nikmat sehat, nikmat sempat saya dapat berdiri tegak pada hari ini. Bapak Ibu dapat duduk dengan nyaman, semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian nikmat yang perlu selalu kita ingatkan adalah bahwa kita mendapatkan salah satu jenis pekerjaan yang aman, yang nyaman, bagian dari 97.000 jenis pekerjaan baru yang tidak bisa digantikan oleh mesin, yakni profesi pendidik dan pelayanan. Manakala pendidikan yang menuntut hard skill terhapus, tersungkur, tergilas, insya Allah profesi kita tetap aman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah memperkenalkan kita bagian dari 8 miliar manusia yang dipercaya untuk mencetak generasi penerus yang kita banggakan. Bapak Kacabdin, Bapak Imam Syafi'i, teman ngarit, teman ngangon, teman setinan, gelutan, rebutan selimut kalau kedinginan, insya Allah tidak rebutan istri. Jodohnya berbeda. Saya dapat penghuni Museum Kereta Api Ambarawa dari lereng Ciremai, sedangkan Pak Imam dari Banyuwangi nyebrang ke NTB dapatnya orang Klaten, Ibu Sulastri. Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita jangan lupa dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk beliau, uswah beliau, insya Allah kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan semoga kita tetap istiqomah di jalannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini, sebelum saya menyambung apa yang disampaikan Pak Imam, 92 saya bersama dengan Pak Imam nunut di rumah satpam di atas selama 3 bulan, lalu pindah kos-kosan dan terus kontrakan. Saya apes. Di kontrakan saya tergusur karena Pak Imam nikah duluan. Menempati kontrakan saya tergusur nyari kos-kosan. Alhamdulillah. Langsung loncat Bapak Ibu, kemudian kita di sini. Dan betul saya disesuai tim-tim, Pak Imam di Nabire, hanya kemudian waktu itu sedang kobongan di tim-tim, sedang ada kerusuhan, referendum, sehingga saya tidak jadi ke tim-tim dan dipindahkan ke Jawa Tengah. Dan 2 Mei 92 adalah hari pertamanya saya menginjak tanah Pulau Jawa Tengah. Jawa Tengah sebelah mana? Cari di peta dulu kan masih ada global gitu ya. Ketemu alhamdulillah. Sampailah di sini berjuang bersama Pak Imam dan Bapak Ibu yang lain, senior-senior yang ada di sini, yang sebagian telah meninggalkan dan berkarir di tempat lain. Alhamdulillah. Singkat, tahun 2013, karena tadi sudah dirinci oleh Pak Imam panjang lebar, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Jumeri, menjadi juara 1 Kepala Sekolah berprestasi tingkat nasional. Hadiahnya, waktu itu Pak Jumeri mendapatkan uang sekian rupiah, saya tahu. Tapi kemudian ketika mau pulang, dijawil, minta hadiah sama Pak Direktur. Minta hadiah untuk SMK Bawen. Diberilah uang sebanyak 4.950.000. 4.900.000-an. Dan saya menjadi ketua. Ini adalah salah satu bangunannya, senilai 2,6 miliar. Saya ketua panitianya dan semua bangunan yang ada di sini. Tahun berikutnya 1 miliar, Pak Widodo ketuanya. Tahun berikutnya 1 miliar, yang lain. Kalau yang kecil ketuanya yang lain. 2017 dapat lagi uang 7,5 miliar, hadiah lagi. Saya jadi ketuanya, membangun banyak hal di sini, dan kemudian ada beberapa poin-poin yang memang butuh pembenahan, kemudian oleh Pak Imam dibenahin. Maka saya sampaikan yang pertama kepada Pak Imam, jazakumullah atas perbaikan, penyempurnaan bangunan yang memang pada saat pelaporan sudah kami tinggalkan. Saat proses pelaporan harus sudah ditinggalkan, belum tuntas. Terima kasih.
Dan alhamdulillah saya menyaksikan luar biasa. Itulah Pak Imam. Tenang, kalem, rampung. Enak toh? Siap-siap di ngablak, tenang, kalem, ujuk-ujuk, kampung gitu. Wis ono gitu ya. Nah, jadi ada Pak Imam punya nggak tahu, punya ingon-ingon apa gitu ya. Apa lampu Aladin saya kurang paham gitu ya. Tapi pokoknya cepat rampung pekerjaan. Jadi waka-waka sek yang di ngablak santai mawon. Tiba-tiba ada, tinggal batin butuh mobil, Pak Imam tiba-tiba besok ada gitu aja. Santai aja. Nah, itu kelebihan Pak Imam, Bapak sekalian. Luar biasa kalau dirinci kelebihan Pak Imam melampaui dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan diantaranya adalah SMK Bawen yang saat ini sedang kita berada di dalamnya. Maka atas perjuangan apapun dan kelebihan yang luar biasa Pak Imam, sampaikan jazakumullah khair jazah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Pangomyong, apa bahasa Jermannya Pak? Pangomyong ya. Mohon maaf Pak Kacabin, kalau berbahasa Jawa tuh bikin ketawa Pak. Niatnya bener Pak, bahasa Jawa, tapi orang Bu Lili itu mesti kepinggal-pinggal kalau saya ngomong bahasa Jawa itu, paling bahasa Indonesia aja lah. Daripada Bu Lili nanti kepinggal-pinggal gitu dengar saya bahasa Jawa. Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Ngablak Kabupaten Magelang, di lereng barat Gunung Merbabu, pada ketinggian 1350 meter, suhu di musim dingin 11 derajat, siap-siap Bu Lastri bawakan selimut. 11 derajat saat sedang dingin pagi, dan kalau siang sampai di 19-18 rata-rata, dan sedang sangat panasnya 25 derajat, yang di sini sangat dinginnya kan gitu. Sangat panas, sehingga butuh penyesuaian. Alhamdulillah saya termasuk, dikatakan oleh teman-teman, termasuk kuat ketika di sana. Tidak mengalami sakit pada umumnya ketika pendatang baru di sana. Sakit sampai 2-3 bulan, alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Kenapa Bapak Ibu sehat? Bukan karena saya hebat, tapi karena sambutan Bapak Ibu guru ngablak yang luar biasa. Sambutan kepada saya luar biasa. Oleh karena itu, langsung saya loncat kepada Bapak Ibu guru SMK Bawen, agar saya sehat, agar saya kuat, gitu maksudnya gitu. Agar saya bisa membangun di sini, mohon Bapak Ibu mau tidak mau harus tersenyum lebar menyambut kehadiran saya. Bapak Ibu Bawen siap menerima kedatangan saya ini? Alhamdulillah. Pak Kacabin tolong dicatat Pak, siap. Nanti ada siap berikutnya soalnya ini. Itu baru siap oktav 1, ada oktavnya 8. Bapak sekalian, terima kasih. Dan pada hari ini luar biasa saya terharu. Mohon maaf Pak, saya tidak terheru tapi terharu. Pak Babin itu teman ngaji, satu jamaah dengan saya pengajiannya, jadi satu masjid. Biasa gojek Pak ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru karyawan SMK Ngablak yang hari ini hadir semua Pak Kajabin. Kalau hadir semua itu ya segitu, udah cuma ada segitu. Kalau SMK Bawen hadir semua ya di sana tuh tombok Pak. Tapi kalau dari Ngablak ke sini semua bagi orang Bawen kecil gitu ya. Hanya 67 orang. Tidak lebih tidak kurang. Dikurangi satpam yang jaga 2 berarti hanya 65 yang datang di sini. Jadi gampang, sedikit sekali. Bapak Ibu guru SMK 1 Ngablak, Bapak Ibu karyawan SMK Ngablak, saya sampaikan jazakumullah. Budi baik Bapak Ibu tidak bisa dilupakan. Kenangan, pesan, kesan, material, imaterial luar biasa saya terima setiap hari. Bahkan tidak setiap hari, tapi setiap jam saya terima dari Bapak Ibu, dan semuanya baik, bahkan sangat baik, sehingga sangat sulit untuk saya lupakan, dan tentunya akan melekat dalam benak sanubari kami. Maka tering itu saya berdoa kepada Bapak Ibu semuanya dari Ngablak, jazakumullah khair jazah. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dari Ngablak. Sulit dikatakan terlampau banyak kebaikan Bapak Ibu dari Ngablak yang luar biasa yang saya terima sejak saya datang sampai saya pergi, sampai mungkin dan insya Allah tidak akan terputus. Untuk itu kepada Pak Imam, mohon izin sekaligus, kalau nanti saya masih tersambung silaturahim, mungkin saya kalau sana kedinginan, saya nunut ke belakang Pak. Karena siapapun yang datang ke Ngablak minimal 5 kali sehari harus ke belakang. Saking dinginnya di sana. Kepada tim manajemen SMK Ngablak yang luar biasa mensupport saya habis-habisan, monggo dilanjutkan perjuangan bersama Pak Imam. Bapak Ibu guru semuanya luar biasa. Jazakumullah. Selanjutnya
kepada Bapak Ibu Guru SMK 1 Bawen, kepada Bapak Ibu Guru karyawan SMK Negeri 1 Bawen. Pertanyaan pertama, saya ulangi lagi yang tadi, apakah Bapak Ibu bersedia, kayak nikahan tau, bersedia menerima saya sebagai bagian dari keluarga besar SMK 1 Bawen? Pertanyaan kedua, ini kan saya nopo saya gitu kan ya. Kenapa Bapak Ibu, Pak Kajabin, mohon maaf saya selingi, ada sedikit canda, karena kalau nggak dicanda, saya udah bawa tisu ini, mesti nangis gitu, makanya saya menahan diri untuk dialihkan. Yang kedua, Bapak Ibu dari Bawen, apakah siap melanjutkan perjuangan Pak Imam? Siap menuntaskan PR-PR yang ditinggalkan Pak Imam? Alhamdulillah. Udah 4 Pak, dicatat ya Pak Kacabdin, tolong ya Pak ya. Udah 4, nanti yang lagi Pak Kacabdin. Kalau Bapak Ibu siap, Bapak Ibu dari Bawen, mari kita bersama-sama golek jeneng, nama, prestasi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul liman amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai nana, bekerjalah, berkaryalah, berbuatlah dan berprestasilah, maka Allah, Rasulullah, orang mukmin akan berikan apresiasi tanpa engkau minta, akan Allah berikan anugerah yang tak terbatas. Siap Bapak Ibu Bawen? Siap? Alhamdulillah. Mari kita golek jeneng. Insya Allah kita dapat jenang. Dan mari kita gunakan jenang sebagai bekal menuju jannah, bekal akhirat nanti. Maka niatkan ikhlas untuk membangun tanpa pamrih. Ketika kita bersinar tidak harus memadamkan yang lain. Ketika kita ingin membuat terang, menyalakan lampu, tidak harus mematikan yang lain. Ketika kita harus berprestasi, tidak harus menginjak yang lain. Mari kita bersama-sama, satu suara, seirama, kompak, bersama-sama bangun SMK Bawen yang demikian hebat, dirintis oleh Pak Imam, melanjutkan perjuangan Pak Jumeri, Pak Endro, Pak Suroto, Pak Margono, dan mari kita lanjutkan bersama-sama sehingga akan menjadi kebanggaan untuk Pak Imam dan rasa bahagia Pak Imam walaupun tidak di sini karena programnya berlanjut. Itu bagian dari sumbangsih kita membahagiakan sekaligus melaksanakan amanah-amanah kita yang lebih baik. Selanjutnya kepada Bapak Kacabdin, Bapak Narto, kepada Ibu Kasih, Bu Lili, Bu Angki, Bu Kasubageu, Pak Dalih Usman, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Ibu stakeholder yang lain, komite dan semuanya, mohon saya bimbingan, arahan, pendampingan agar bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Tolong dijaga saya untuk tetap amanah. Tolong diawasi saya untuk melaksanakan secara benar sesuai dengan tuntunan syariah, tuntunan negara dan lain-lain. Kepada Bapak Ibu dari Bawen mohon izin karena sekarang ada tuntutan. Kita melaksanakan dan mewujudkan sekolah pusat keunggulan dan peradaban SMKPK, dan kita harus melaksanakan prototipe kurikulum, diantaranya adalah P5BK. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu tuntutan dari kurikulum. Yang kedua, karena saya Pancasilais sejati, saya Bapak Ibu ya, saya Pancasila sejati ya. Yang ketiga, saya Pramukaisme sejati. Maka mohon izin Bapak Ibu Bawen, saya melakukan pendekatan dalam pembinaan sekolah ini dengan pendekatan agama. Pendekatan nomor 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pendekatan butir pertama dari 6 butir profil pelajar Pancasila, menggunakan dasa yang pertama dari dasa Dharma. Itu yang pertama dan kita urutkan terus ke bawah. Jangan sampai kita loncat tapi yang atas dilewati, akan berbahaya bagi sekolahan kita. Itu mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya dari guru karyawan SMK 1 Bawen. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita berjuang bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan Pak Imam. Semacam termasuk Bromek yang memang dirintis bangunannya ketika saya masih di sini. Bangunannya, alatnya sudah ada di sini, ditelanjutkan Pak Imam, dan insya Allah kita tuntaskan karena memang itu PR panjang. Jazakumullah kepada semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin jiwa raga ini